Informasi pertama, pemirsa, sebuah truk berhenti dan melintang di jalan layang non-tol di Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian tersebut membuat kemacetan lebih dari 3 jam ya. Kemacetan panjang terjadi di jalur Mojokerto-Surabaya non-tol. Ratusan kendaraan nampak terjebak kemacetan akibat kecelakaan tunggal sebuah truk kontainer yang tersangkut median jalan di flyover Trosobo, Taman Sidoarjo. Diduga alami kerusakan pada sistem pengereman, truk mendadak mundur dan akhirnya tersangkut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas jalur Mojokerto-Surabaya macet total selama 3 jam. Kemacetan panjang mengular hingga lebih dari 5 km mencapai kawasan bypass Krian Sidoarjo. Setelah 45 menit, truk kontainer akhirnya berhasil dievakuasi. Kiri banyak sepeda, saya kan jalur kiri, jalan lambat, banyak sepeda belakang, saya lihat kok motor saya kan langsung jos hilang anginnya, terus langsung mundur, saya lihat kiri kok sepion kiri banyak sepeda, langsung tak terkuat. Usai truk dievakuasi, arus lalu lintas jalur Mojokerto-Surabaya melalui kawasan Trosobo, Taman Sidoarjo berangsur normal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk yang mengangkut belasan emak-emak yang hendak bekerja ditabrak truk tronton dari bagian belakang di Tangerang, Banten. Ya, akibat kejadian tersebut, emak-emak terpental dan 1 korban tewas di lokasi kejadian. Sebuah truk yang akan mengantar rombongan emak-emak pekerja kebersihan tertabrak sebuah truk tronton yang bermuatan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Belasan emak-emak terpental keluar truk. 1 korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala. Sementara korban luka berat dan ringan langsung dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan saksi mata, sebuah truk melaju dari arah Legok menuju kawasan Pagedangan berhenti untuk menaikkan penumpang untuk bekerja. Naas, saat penumpang naik, truk tronton pengangkut pasir datang dari arah belakang dan langsung menghantam bak truk hingga 9 penumpang terpental. Mobil dump truk yang ternyata supirnya setelah saya dapat keterangan dia mengantuk. Ya, dia menabrak mobil tersebut sehingga para penumpang terpelanting mental keluar. Jadi korbannya juga banyak, sekitar ada 9 orang. 1 orang meninggal, 1 orang lagi luka berat, yang sisanya luka ringan. Peristiwa kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Legok. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan sopir yang ugal-ugalan melawan arah di Jakarta menjadi tersangka. Ya, meski negatif narkoba, polisi menemukan senjata tajam, pistol mainan dan sejumlah plat nomor palsu di mobil tersebut. Polisi mengejar minibus yang melaju ugal-ugalan karena dicurigai menggunakan plat nomor palsu. Parah banget. Iketan banget. Demi Allah, Bukannya berhenti usai diberi peringatan, mobil makin melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Gunung Sari 4 Jakarta Pusat yang sempit hingga nekat menerobos jalan satu arah. Sopir kemudian putar balik di jalur sama dan tancap gas ke arah Ancol hingga terjebak macet. Tak mau berhenti dikejar warga, sopir nekat menabrak kendaraan lain dan membuat pengendara lain terluka hingga menjadi sasaran amuk warga. Usai ditangkap, polisi menggeledah mobil pelaku dan menemukan 2 senjata tajam, 1 pistol mainan dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Meski hasil tes urin negatif, pelaku ditetapkan tersangka karena berkendara ugal-ugalan. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada 1 penumpang wanita bersamanya. Dan kita langsung melakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara, didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB.
Pengemudi berusia 20 tahun asal Surabaya, Jawa Timur mengaku bermaksud mengajak kekasihnya ke Ancol, namun karena tidak menguasai jalan, akhirnya nekat lawan arah dan panik saat diberhentikan polisi. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Tersangka terancam 4 tahun penjara dan denda 8 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi koboi jalanan kembali dilakukan pelaku pencurian sepeda motor di perumahan Pondok Bahar, Kota Tangerang, Banten saat aksinya terpergok oleh pemilik kendaraan. Ya, saat dikejar, pelaku melepaskan tembakan ke udara sebanyak 2 kali. Video CCTV pelaku dikejar dan lepaskan tembakan. Dari rekaman CCTV di salah satu rumah warga perumahan Pondok Bahar ini terekam jelas pelaku pencuri motor yang berjumlah 2 orang. Aksi mereka terbilang nekat karena dilakukan saat kondisi ramai masyarakat hendak berburu makanan berbuka puasa. Terlihat satu pelaku mendorong sepeda motor namun diketahui pemiliknya dan berteriak. Pelaku panik lalu melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor curiannya. Melihat pemilik terus mengejar, salah satu pelaku menodongkan senjata api sebelum akhirnya melepaskan tembakan sebanyak 2 kali ke udara. Terancam dengan tembakan, pemilik motor berhenti mengejar lalu menyelamatkan sepeda motor miliknya yang gagal dicuri. Kebetulan kan memang jamnya mau nyari tajil. Pada saat saya putar balik saya mau ke depan, kok saya lihat ini kayak motor saya didorong-dorong di situ. Ya saya spontan refleks, saya teriak maling. Pelakunya itu Nembakin di nggak jauh dari, nggak nyampe 50 meter, yang bawa motor itu nembakin ke atas. Sekali, maju lagi 20 meter, dia nembak lagi sekali karena saya kejar. Insiden pelaku pencuri motor melepaskan tembakan membuat warga resah, terlebih aksi pelaku terbilang rapi, layaknya tamu dan bukan pelaku kriminalitas. Warga perumahan Pondok Bahar berharap ada perhatian dari pihak kepolisian untuk rutin melakukan patroli terlebih di bulan suci Ramadan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah toko sembako di desa Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menjadi sasaran pencurian. Ya, pelaku yang memakai sarung dan peci mengambil minyak goreng, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. kamera pengawas merekam pencuri masuk ke dalam toko sembako di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku mengambil sejumlah minyak goreng, beras, dan barang kebutuhan pokok lainnya dan dimasukkan ke dalam karung. Dalam aksinya, pelaku mengenakan sarung dan peci. Kejadian pertama kali diketahui pemilik toko yang mendapati kondisi kunci toko sudah dalam keadaan rusak. Pelaku diduga beraksi seorang diri dengan cara merusak kunci gembok dari pagar toko tersebut. Pakai sarung, pakai kemeja hitam, kalau nggak salah itu hitam. Kopiah, Ya. pakai kopiah juga. Ya. Apa Pak yang diambil Pak di dalam? Yang diambil sembako, beras, minyak, dan Sembako lainnya. sembako lainnya. Banyak yang diambil, Mas. Itu jam berapa Pak kejadiannya? Kejadiannya jam 2:30 malam. Peristiwa pencurian tersebut terjadi saat sahur. Saat kejadian, toko dalam kondisi tutup dan tidak ada penjaga yang mengawasi. Kasus telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Pungging, Kabupaten Mojokerto. Warga berharap pelaku segera tertangkap karena aksi pencurian tersebut meresahkan masyarakat sekitar. Waduh, ini sangat disayangkan ya Priska ya. Memang atribut keagamaan ini justru dijadikan sebagai tameng untuk bisa mencari ataupun juga melakukan tindak kriminal termasuk pencuri ya. Iya, tapi mungkin ini justru dipakai oleh pelaku kejahatan untuk
menyamar begitu supaya orang lain tidak curiga. Ya, ini saya jadi ingat tahun lalu ada seorang ibu-ibu juga yang menggunakan hijab panjang, tapi justru di dalam jilbab hijab panjangnya dipakai buat nyimpen. Iya, dan sudah tersistematisasi, jadi ada kantung-kantung khususnya. Artinya kan sudah ada niat jahat. Banyak kompartemennya ya. Itu dia ya. Dan mudah-mudahan ini jadi pengingat untuk kita semua bahwasanya jangan sampai, ini kayaknya dosanya double, sudah mencuri dan juga menggunakan atribut keagamaan. Ya. Dan juga pelaku pedagang maksud saya mungkin perlu berhati-hati juga karena belum tentu yang tampilannya baik bermaksud baik. Itu dia ya, tetap harus waspada ya. Oke, kita ke informasi lain. Pemirsa, seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau, ini dibacok oleh seorang mahasiswa yang diketahui satu fakultas dengan korban. Korban yang bersimbah darah kritis, sementara pelaku berhasil diamankan polisi. Suasana di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim berubah mencekam pada Kamis pagi. Seorang mahasiswi menjadi korban pembacokan saat sedang menunggu jadwal ujian di Fakultas Hukum. Korban bersimbah darah, mengalami luka pada bagian kepala dan tangan setelah dibacok oleh pelaku menggunakan senjata tajam. Sejumlah mahasiswa dan petugas keamanan kampus berupaya memberikan pertolongan awal dan mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian, sementara korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tetapi perkara ini dimotivasi adanya motif untuk niat pelaku melakukan suatu tindakan melukai atau melakukan penganiayaan dengan ada latar belakang yang sebenarnya ada rasa dendam atau rasa sakit hati dan sebagainya. Untuk Dari hasil penyelidikan sementara, kejadian diduga berkaitan dengan masalah asmara antara pelaku dan korban. Namun polisi masih terus mendalami motif sebenarnya dari tindakan kekerasan yang terjadi di kampus tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang suami menghabisi nyawa istrinya di rumahnya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, diketahui pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan pada tahun 2017 lalu. Warga perumahan Bintan Permata Indah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau digegerkan dengan tewasnya ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Kecurigaan berawal saat anak korban yang baru pulang kerja tidak menemukan ibunya. Kecurigaan semakin kuat setelah ditemukan bercak darah di dalam rumah, tepatnya di sekitar meja dan sofa di ruang tamu. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan sejumlah luka di tubuhnya. Korban diduga dibunuh oleh suaminya bernama Nasrun. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap oleh unit Jatanras Polresta Tanjung Pinang di Jalan Raya arah Tanjung Uban, Bintan. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan pada tahun 2017. pelaku diamankan jam berapa Pak tadi Bang? Ya, 3 jam setelah kejadian. Bang, ini betul korbannya dimutasi sama pelakunya Bang? Besok kita sampaikan. Tapi memang ada dugaan ke situ Bang? Korban Nanti. Oke, thank you ya. Dia lagi ngapain tadi ditangkap? Besok kita jelaskan. Bang, ini memang pelaku yang pembunuhan janda pada tahun 2017 lalu? Begitulah demikian. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Pemirsa, Pengadilan Negeri Pelalawan Riau digemparkan dengan kaburnya tahanan kasus narkotika. Ya, terpidana melarikan diri setelah diputus bersalah oleh pengadilan. Tony alias Acong, warga Dusun Sumemdan Selatan, Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalang, nekat melarikan diri setelah menjalani sidang keputusan di Pengadilan Negeri Pelalawan kelas B terkait kasus narkoba golongan 1 jenis sabu. Majelis Hakim memutuskan Tony bersalah. Sidang kriminal di Pengadilan Negeri Pelalawan tidak hanya Tony, namun ada 35 orang terdakwa lainnya. Menurut keterangan istri terpidana kasus narkoba, setelah suaminya menjalani sidang keputusan pengadilan, dirinya sempat duduk di sampingnya sebelum dimasukkan ke dalam sel pengadilan. Namun pergerakan suaminya sangat cepat dengan melompat pagar pembatas sel tahanan melewati belakang perumahan hakim.
Sedih nggak Bu dengan Bapak melarikan diri ini? Bukan sedih Pak, malu. Malu kenapa Bu? Udah tersebar di sana. Kalau Bapak melarikan diri? Ditangkap kemarin udah malu. Ini tambah lagi yang kedua. Melarikan diri ya? Di sekolah udah malu anak saya ini. Tim gabungan dari Satreskrim, Polres Pelalawan, TNI, dan Kejaksaan Pangkalan Kerinci terus melakukan penyisiran di sekitaran kantor Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencari keberadaan terpidana. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil membongkar sindikat narkoba jaringan internasional di Serang, Banten. Ya, 3 pelaku dan belasan kilogram barang bukti narkoba siap edar berhasil diamankan. Kamu temannya dia. Buka. Apa ini? Inilah detik-detik penangkapan terduga pengedar narkoba jaringan internasional oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten. Pada lihat. Apa itu? Apa ini? Petugas langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti di lokasi. Dalam pengungkapan ini, petugas menyita sabu seberat 4,7 kg dan ganja seberat 7,5 kg. Selain itu, diamankan pula 30 cartridge rokok elektrik mengandung etomidet dengan berat total 39,2 gram. Petugas juga menyita obat-obatan daftar G tanpa izin edar sebanyak 5.015 butir, terdiri dari 2.643 butir tramadol dan 2.372 butir heximer. Dari hasil pengembangan, sebanyak 4,7 kg sabu diketahui berasal dari jaringan internasional Malaysia dengan 3 tersangka, 2 diantaranya berperan sebagai kurir. Dan kami berharap juga ke depan akan lebih maksimal. Mohon doanya, kita masih dalam pengembangan dan juga kita terapkan kerjasama kolaborasi dengan instansi-instansi terkait yang bisa membantu memberikan informasi dan lain sebagainya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Nah, ini adalah kita ke informasi yang tadi kita bicarakan di awal. Singgung di awal ya. Jadi memang seorang ibu ini sudah menjadi tersangka yang mana merupakan ibu tiri dari Nizam Syafei. Beliau merupakan ASN P3K di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang terancam dipecat. Ya, TR ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sudah menganiaya anak tirinya itu hingga meninggal dunia. TR, ibu tiri Nizam Syafei pada kasus dugaan penganiayaan terhadap anak sambungnya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi resmi ditetapkan sebagai tersangka. TR merupakan aparatur sipil negara atau ASN dengan status pegawai pemerintah dengan kontrak kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2023. Pihaknya menyampaikan jika TR terbukti bersalah akan ada langkah yang diambil terkait status kepegawaiannya. Kalau di atas 2 tahun ya hukuman berat, kalau terbukti bisa jadi pemberhentian. Ya kalau penyuluh yang bersangkutan adalah melaksanakan tugas-tugas jabatan fungsional. Beliau melaksanakan penyuluhan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. TR dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi telah melakukan penahanan terhadap pelaku di rumah tahanan Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, melalui akun media sosialnya, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menerima kedatangan ibu kandung Nizam. Ya, dari kesaksian ibu kandung Nizam dan kuasa hukumnya, dicurigai pelaku penganiayaan lebih dari 1 orang. Kita Jumat akan ke LPSK. Saya yakin ini tersangkanya nggak cuma 1, ya. Dan satu hal yang namanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, meskipun itu terjadi dalam kurun waktu yang udah lewat, Bang. Tapi menurut saya kita harus upayakan itu tetap bisa ada keadilan untuk korban. Bener nggak? Menurut Abang gimana? Ya, karena ini kan bicara menyangkut masalah nyawa. Kalau ketika nyawa itu dia mempunyai hak ya kan untuk mencari keadilan. Ini kan bukan terkait menyangkut masalah proses hukum doang, tapi ini bagaimana tragedi manusia seorang
ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa 4 tahun tidak ketemu dengan anaknya, begitu ketemu anaknya sudah jadi jenazah. Nah, makanya kemarin kita melaporkan, patut diduga bahwa ini tidak dilakukan sendiri. Kalau Mbak Mira, saya sebagai wanita tentu juga sama ya perasaan dengan bahwa kehilangan seseorang yang kita sayangi itu, seorang anak yang kita cintai dan kita kandung, kita lahirkan dengan harapan yang bagus, dan pupus begitu saja di tangan orang tidak bertanggung jawab, tentu itu hancur rasanya. Maka itu saya dengan profesi saya ingin sekali membantu, dan melalui Ibu Dewan, Ibu Ike, saya mengaturkan terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Kita terima kasih Teh. Saya yang terima kasih karena ini kewajiban saya. Apalagi saya sekarang di Komisi 13 ya Bang. Menurut analisis sementara saya dari video yang ada, kemudian dari chat yang ada, sebenarnya sakitnya udah cukup lama. Iya. Ya. Ketika terjadi pengabaian, pembiaran terhadap kekerasan, orang yang di sekitarnya juga sebetulnya adalah pelaku kekerasan itu. Benar? Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi akhirnya menangkap 2 orang tersangka yang menganiaya tetangganya yang mengeluh bisingnya drum yang dimainkan oleh tersangka. Kasus teguran tetangga bermain drum yang berujung penganiayaan dan pengeroyokan di Cengkareng, Jakarta akhirnya berujung pada penahanan. Korban pun berterima kasih kepada pihak kepolisian atas upaya hukum yang dilakukan. Kasus ini bermula saat korban menegur tetangganya yang memainkan alat musik drum dan mengeluh akan suara bising yang diciptakan. Keluhan tersebut sudah disampaikan namun tidak pernah ditanggapi hingga korban mendatangi rumah pelaku. Alih-alih mencari jalan keluar, pelaku justru menganiaya korban. Saya, Darwin dan Angel mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Polres Metro Jakarta Barat, khususnya Pak Kapolres Kombes Pol Twedi Aditya Beniadi, Pak Wakapolres AKBP Rezi Darmawan, Pak Kasat Reskrim AKBP Arfan Zulkan Sipayung, dan para penyidik yang telah menangani kasus kami dengan adil. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak John LBF dan tim kuasa hukum kami, John LBF Law Firm, Pak Maci Ahmad, Pak Sten Siahaan, dan tim lainnya yang telah tulus dan ikhlas membantu kasus kami dari awal sampai kami mendapatkan keadilan. Terima kasih sebanyak-banyaknya, Pak. Ya, kita ke informasi lain nih, ngomongin soal Damkar ya, Damkar for the Rescue. Karena memang Damkar ini salah satu instansi yang bisa dikatakan memiliki pengaruh positif ya, ataupun juga banyak fansnya juga loh. Iya, banyak fansnya juga di media sosial. Iya, karena Damkar ini selain bisa membantu kita dalam segala hal ya, bisa evakuasi ular ya, ataupun juga misalnya ada tangan terjepit ya, biasanya itu dibantu oleh Damkar. Ngambilin rapot juga ya. Iya. Nemenin wisuda. Oke, dan sekarang Damkar ini ada tambah lagi di membantu kita seperti informasi yang satu ini, Priska ya. Ya, seorang petugas Damkar viral usai menjelaskan fungsi dari helm untuk melindungi kepala, bukan untuk menghancurkan kepala, pemirsa. Video petugas Damkar tersebut viral dan diduga merespon kasus oknum Brimob yang menganiaya pelajar menggunakan helm. Gue mau ngasih tahu lo, ini namanya helm. Gunanya itu buat ngelindungin kepala, bukan buat ngancurin kepala warga. Katanya bulan puasa setan keluar dari penjara. Kok masih ada? Cara pakai helm dapat apaan? Dapat WhatsApp dong. Tuh. Seenggaknya kalian tahu lah. Sementara itu, pasca video tersebut viral, Khairul Umam, petugas Damkar asal Depok ini mengaku mendapat chat misterius. Chat tersebut dikirim melalui pesan WhatsApp dan menyebut alamat serta nama orang tua. Netizen menduga petugas Damkar ini mendapatkan teror. Cara pakai helm dapat apaan? Dapat WhatsApp dong. Tuh. Ya, pemirsa, dugaan petugas Damkar diteror akibat mengkritik oknum petugas yang menganiaya pelajar dengan helm direspon di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti. Ya, dirinya justru memperlihatkan hasil penyelidikan orang yang mengirim chat misterius tersebut. Iya, Damkar yang bikin konten tentang helm diteror. Itu ya kan WA kan cuma satu orang tuh, pakai satu nomor itu.
Gimana kalau kita buka siapa dia itu yang WA anggota damkar itu? Jadi biar jelas, jadi biar nggak dituduh-tuduh polisi lagi, ngapain polisi neror-neror. Saya buka ya datanya, oke? Ya pemirsa, sebelumnya oknum Brimob yang diduga menganiaya siswa hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pelaku telah dipecat tidak dengan hormat dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masias Yahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Pelaku juga dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Pelaku kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun. Denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya, Bribka Masias diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang dituduh terlibat balap liar. Korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengendara minibus menabrak seorang nenek pendorong gerobak dan sejumlah pesepeda motor di Bekasi, Jawa Barat. Diduga hendak kabur, minibus tersebut dirusak oleh massa. Sebuah minibus dirusak massa ketika mencoba melarikan diri usai menabrak gerobak dan sejumlah sepeda motor di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Pengemudi yang khawatir dengan kerumunan warga memilih untuk bertahan di dalam mobil. Menurut keterangan saksi mata, mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju kantor Wali Kota Bekasi. Tepat di lokasi kejadian, mobil langsung menabrak pembatas jalan dan seorang nenek yang sedang mendorong gerobak. Akibatnya korban terpental dan menderita luka parah. Sejumlah korban pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pasca kejadian, mobil bersama sejumlah motor yang mengalami kecelakaan diamankan ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bribtu Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan pagi ini? Baik, terima kasih Camar dan Priska. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Ciswe, Jakarta Selatan pada pagi hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas dapat kita lihat bersama, tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Fatmawati yang akan menuju ke arah Senayan maupun Sudirman pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Terlihat adanya perlambatan kecepatan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri celah traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Taman Purung ataupun Kebayoran Lama yang akan menuju ke arah Kebayoran Baru juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar, sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal.
Anda dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan bagi pengendara roda 2 untuk menghindari penggunaan jas hujan berjenis ponco karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga di kawasan ini terdapat penerapan sistem ganjil genap di mana kendaraan yang dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Berdasarkan data RSFS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 213 kasus laka lantas yang mengakibatkan 14 orang meninggal dunia, 30 orang luka berat dan 275 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan terus meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Camar dan juga Priska. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia Putri Hutra Barat atas laporannya dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, keluarga Fandi, anak buah kapal yang dituntut hukuman mati karena dituduh menyelundupkan sabu 2 ton, mendatangi Komisi 3 DPR RI. Mereka meminta kepada Komisi 3 untuk mendatangkan penyidik dan dimintai keterangannya. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, kuasa hukum terdakwa Fandi, Hotman Paris, menyampaikan bahwa ada keanehan dalam kasus ini, yaitu perbedaan kapal saat melamar kerja. Seharusnya Fandi ada di kapal North Star menjadi speedboat Sea Dragon. Keanehan lainnya adalah kapten kapal meminta Fandi dan ABK lainnya memasukkan sejumlah kardus yang menurut cerita Fandi, kapten menyebut sebagai uang dan emas. Saat memasuki pengadilan, tahu-tahu Fandi yang baru kerja 3 hari yang dituntut hukuman mati. Hotman menilai ada miscarriage of justice atau cacat dalam proses penyidikan. Dalam rapat sebelumnya, Komisi 3 DPR RI turut menolak tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadan. Mengenai saudara Fandi, jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu? Ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Tidak ada saksi manapun yang mengatakan dia tahu. Sama juga dengan Raditya. Tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia melakukan pembunuhan. Ya, dia pakailah lie detektor, dia pakai psikolog. Artinya ada yang salah dalam penyidikan dalam surat dakwaan di kedua kasus ini. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum termasuk majelis hakim dalam perkara Fandi Ramadan di pengadilan negeri Batam bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama. Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif. Pemirsa, Ibu Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang dituntut pidana mati menangis di Komisi 3 DPR RI. Ia meminta bantuan DPR agar anaknya bisa bebas dari pidana mati. Ibu ABK kasus sabu 2 ton bersujud di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI usai rapat dengar pendapat. Sambil menangis, Ibu Fandi Ramadan memohon bantuan kepada anggota Dewan agar bisa membantu anaknya yang sedang menjalani proses hukum. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman meminta agar Ibu Fandi tidak bersujud dan berjanji akan membantu proses hukum Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati. Minta hukuman mati saya,
Saya tidak salah. Sebelumnya, suasana haru mewarnai sidang kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam. Keluarga terdakwa yang hadir di persidangan tidak kuasa menahan tangis dan yakin bahwa terdakwa tidak bersalah. Isak tangis keluarga terdakwa Fandi Ramadan tak terbendung saat melihat terdakwa terkurung di balik jeruji besi. Tak hanya keluarga, puluhan rekan terdakwa juga turut hadir guna menyaksikan sidang dengan agenda pledoi di Pengadilan Negeri Batam. Atas tuntutan pidana mati dari jaksa penuntut umum, ibu kandung terdakwa yakin putranya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dari Thailand. Saya bilang sama anak saya, semangat keluar. Yang penting berdoa, kita tetap berusaha, amanat kita cari keadilan ini. Fandi yang bekerja sebagai ABK pada kapal The Sea Dragon bersama 4 rekannya dan 2 WNA asal Thailand ditangkap di Selat Malaka pada Mei 2025 silam. Kapal tersebut kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat sekitar 2 ton yang disebut berasal dari jaringan sindikat narkoba internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yunosa, iNews melaporkan. Sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina memasuki babak akhir. Ke-9 terdakwa menjalani sidang putusan termasuk Kerry Adrianto, putra pengusaha sekaligus buronan kasus dugaan korupsi Riza Khalid. Riuh tepuk tangan pengunjung sidang menyambut kedatangan para terdakwa di ruang sidang. Mereka merupakan serikat pekerja Pertamina dan keluarga para terdakwa yang hadir memberikan dukungan moral dan mengikuti jalannya sidang. Salah satu terdakwa yakni anak pengusaha Riza Khalid, Muhammad Kerry Adrianto. Kerry dituntut 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Kerry dan kawan-kawan didakwa merugikan negara dalam perkara ini sebesar 285 triliun rupiah. Kita ke informasi lain, selebgram Amar Zoni kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang, jaksa mempertanyakan tudingan Amar Zoni akan adanya permintaan suap ratusan juta rupiah oleh oknum polisi. Dalam persidangan, jaksa mempertanyakan bukti percakapan terkait dugaan permintaan uang sebesar 300 juta rupiah oleh oknum polisi yang sebelumnya disebut oleh Amar. Amar sendiri mengklaim punya bukti percakapan yang menunjukkan ajakan bertemu dari oknum polisi kepada kekasihnya Dr. Kamelia yang diduga berkaitan dengan dugaan pemerasan. Sidang juga seharusnya beragendakan pemeriksaan saksi, namun saksi yang dihadirkan Amar Zoni tidak bisa hadir. Saksi yang rencananya dihadirkan Amar Zoni disinyalir memiliki bukti berupa dokumen foto dan video kekerasan yang dialami oleh Amar dan kawan-kawan dari oknum polisi. Amar mengaku tidak akan tinggal diam dan memilih menyertakan bukti itu meski tanpa kehadiran saksi lewat nota pembelaan atau pledoi melalui kuasa hukumnya. Iya kan, itu kan kita udah bisa melihat sendiri gitu kan. Kalau orang, menurut saya sih hanya orang bodoh ya yang dia nulis di chat, dia juga kan pasti udah tahu ya, namanya juga dia oknum polisi gitu ya kan, dan pengacara gitu kan yang dipilih sama mereka. Pastinya dia nggak akan menyebutkan secara 300 juta di dalam WhatsApp gitu loh. Nah, tapi dia di situ kan tuh udah bisa melihat kalau percakapan yang tadi saya bacakan, kalau di situ ada mengadakan pertemuan, dia mengajak pertemuan gitu kan, mengajak ketemuan untuk ngebahas langsung gitu dan bersama kanitnya. Bahkan juga nomor kanitnya tadi saya juga udah langsung memberikan. Artinya kan di sini udah bisa menilai gitu loh. Kalau bicarakan tapi tidak ada 300 jutanya di situ segala macam dan lain-lain, itu buat apa? Buat apa adanya percakapan itu? Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pegawai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka baru kasus suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Budiman langsung ditangkap KPK di kantor pusat Bea Cukai. Siapa nih? Budiman Bayu Prasojo ditangkap pada Kamis sore. Selanjutnya, yang bersangkutan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK guna pemeriksaan lebih lanjut.
Budiman Bayu Prasojo ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan KPK sebelumnya atas penggeledahan sebuah rumah di Ciputat. Saat itu KPK menemukan koper berisi uang 5 miliar rupiah. Sebelumnya KPK mengungkap barang KW atau palsu dan ilegal bisa masuk ke Indonesia karena kasus suap pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. KPK menyebut suap tersebut membuat pengecekan tidak dilakukan sesuai aturan. Ini KPK pada hari ini menetapkan tersangka baru yaitu saudara BPP dan kemudian tim melakukan penangkapan di mana BPP ditangkap di kantor pusat Ditjen Bea Cukai di wilayah Jakarta dan kemudian langsung dibawa ke gedung KPK Merah Putih. Penangkapan tadi dilakukan sekitar pukul 4 sore dan saat ini BPP sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. BPP disangkakan telah melanggar ketentuan pada pasal 12 B besar atau gratifikasi untuk pasal 20 huruf C KUHP baru, di mana penetapan tersangka BPP ini dari pemeriksaan sejumlah tersangka dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang dimintai keterangan oleh penyidik, juga rangkaian penggeledahan yang dilakukan, ya salah satunya temuan terkait 5 koper yang berisi uang senilai 5 miliar tersebut, di mana dalam hasil penggeledahan itu penyidik kemudian mendalami dari para saksi yang dimintai keterangan uang-uang tersebut berasal dari mana dan peruntukannya untuk apa, gitu ya, sehingga kemudian KPK menetapkan BPP sebagai tersangka baru dalam perkara ini. Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden digugat warga ke Mahkamah Konstitusi. MK diminta melarang keluarga presiden dan wakil presiden mencalonkan diri di pemilihan presiden. Dua orang advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan uji material atas Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya meminta MK melarang keluarga sedarah dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ketentuan yang digugat adalah pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal ini memuat persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Menurut pemohon, pasal yang ada saat ini memungkinkan hadirnya kontestan pilpres dari keluarga ataupun kerabat presiden dan wakil presiden menjabat, sehingga berpotensi menimbulkan praktik nepotisme. Selain itu, pasal 169 Undang-Undang Pemilu juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengharuskan presiden ataupun wakil presiden menjabat untuk bebas dari konflik kepentingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah ramainya perdebatan soal penerima beasiswa LPDP yang bangga anaknya mendapat paspor asing, Kementerian Hukum menegaskan justru permintaan warga negara asing menjadi warga negara Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaporkan permintaan WNA untuk menjadi WNI dalam 5 tahun terakhir cukup tinggi. Namun pemerintah menegaskan tidak mudah jadi warga negara Indonesia. Pasalnya prosesnya sangat selektif dan juga ketat, termasuk kewajiban tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun jika memutuskan untuk tinggal di Indonesia secara berselang-seling. Indonesia sendiri menganut sistem kewarganegaraan tunggal yang juga berlaku untuk pasangan perkawinan campur. Pemerintah memberikan kewarganegaraan ganda terhadap anak hasil perkawinan campur hingga si anak dinyatakan dewasa untuk memilih. Jadi banyak minat dari ratusan bahkan ribuan kalau kita total 5 tahun terakhir ingin menjadi warga negara Indonesia, dan tidak semuanya sekarang diproses karena memang ada keterbatasan persyaratan yang demikian ketatnya. Ini menunjukkan bahwa menjadi warga negara Indonesia bagi warga negara asing merupakan sebuah kebanggaan, merupakan sebuah cita-cita yang mereka inginkan. Bahkan diantaranya juga ketika kita tanyakan dan kita wawancarai kenapa ingin menjadi warga negara Indonesia,
ya kami suka saja dengan masyarakat dan lingkungan Indonesia, orang-orangnya ramah dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya persoalan ekonomi dan lain sebagainya saja, tapi sosial budaya ini juga menjadi harapan dari warga negara asing untuk masuk menjadi warga negara Indonesia. Dirjen AHU juga menegaskan pasangan suami istri penerima beasiswa LPDP di Inggris, Arya Iwantoro dan Dwi Sasetyaning Tias, berpotensi melanggar hak sang anak terkait dengan pengaturan kewarganegaraannya. Anaknya usianya masih relatif kecil, belum dewasa. Kalau lihat dari garis keturunan kelahirannya dan orang tuanya tentu masih status warga negara Indonesia, tapi sama orang tuanya dialihkan menjadi atau diinformasikan seolah-olah menjadi warga negara asing. Nah ini juga tentu melanggar hak perlindungan kepada anak gitu, kepada orang tuanya. Sehingga nanti kami coba akan berkoordinasi dengan kedutaan dan juga kepada yang bersangkutan untuk memastikan apakah memang benar telah terjadi peralihan status kewarganegaraan. Karena secara hukum peraturan perundang-undangan yang ada, anaknya tetap menjadi warga negara Indonesia sampai dengan dia dewasa, nanti menentukan sendiri kalau sekiranya dia harus memilih kepada kewarganegaraan ganda di tempat dia residennya, tinggalnya. Karena dimungkinkan juga ketika dia berturut-turut lebih dari 5 tahun menjadi permanen residen di suatu tempat, dia mendapatkan potensi untuk menjadi salah satu warga negara lain. Tapi secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali. Nah, Priska, kalau informasi yang berikut ini cukup relate dengan saya dan juga beberapa content creator ya. Content creator jurnalis, karena biasanya kita sering live TikTok ya. Tapi tentunya ada perbedaan ketika menjadi seorang pejabat ya, termasuk dengan gratifikasi. Jadi kalau Priska, karena Priska ini bukan pejabat ya, jadi tidak apa-apa untuk live TikTok dan juga mendapat saweran. Terus dapat saweran stiker-stiker gitu ya? Iya, stiker-stiker lucu. Tapi belakangan ini ramai Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ya. Ini siaran langsung di akun media sosial milik putranya. Bahkan tidak jarang penonton memberi saweran. Yang anaknya senang jadi warga negara Inggris katanya. Ya, terkait saweran ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut saweran dari penonton bukan termasuk gratifikasi karena ditujukan kepada sang anak, bukan kepada Purbaya. Meski demikian, jika ada keraguan, Purbaya dapat berkonsultasi dengan tim KPK untuk memastikan apakah tindakannya termasuk dalam gratifikasi atau bukan. Yang pertama, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena dalam tayangannya Pak Menteri juga sudah peduli, sudah aware terkait dengan potensi adanya gratifikasi. Karena memang gratifikasi itu beragam bentuknya, beragam modusnya, dan pemberian itu juga tidak hanya berupa barang, bisa juga dalam berupa jasa, fasilitas, dan sebagainya. Dan dalam perkembangan teknologi juga seperti dalam tayangan tersebut ya, ada sawer ya atau penerimaan. Nah, dalam konteks ini bahwa kita melihat penerimanya adalah anaknya gitu ya, yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas, fungsi, dan jabatan ayahnya sebagai menteri, sebagai penyelenggara negara. Ya, namun demikian jika memang masih ada keraguan, silakan dapat berkonsultasi ataupun melaporkan kepada KPK, karena tentu nanti setiap laporan akan kami analisis dan hasil analisisnya nanti akan menentukan apakah menjadi milik penerima atau menjadi milik negara. Jamar, setengah bulan lagi, ya sekitar setengah bulan lebih ya, akan Lebaran. Biasanya ada persiapan-persiapan tertentu tuh, baju baru misalnya, atau merencanakan menu untuk Lebaran di rumah, ketupat dan sebagainya. Terus satu lagi, tukar uang. Ini yang salah satu yang paling penting dan juga ditunggu oleh ponakan-ponakan bocil-bocil ya. Jadi biasanya baru ya, uang baru. Yang licin, nah, gitu. Biasanya aku cukup mengeluarkan uang 100.000 terus dibagi jadi 2.000. Nah, masing-masing kasih 2.000. Jadi segembok ya kalau 100.000. Karena kan belum paham. Yang penting kelihatannya banyak. Dapat gitu. Banyak ya. Makasih Om Caca. Aku panggil Om Caca.
Oke. Caca nggak tuh? Caca, tapi ngomong-ngomongin tentang penukaran uang ya, siap-siap untuk THR nih. Masyarakat antusias mengantre uang untuk menukar uang jelang Lebaran dan salah satu spotnya adalah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Program yang digejarkan oleh Bank Indonesia ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi jelang Hari Raya Idul Fitri. Bank Indonesia kembali mengoperasikan layanan penukaran dan tarik uang rupiah dalam rangka menyambut program Semarak Rupiah dan Berkah Idul Fitri atau Serambi 2026. Program ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar untuk memastikan kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Melalui sistem pintar Bank Indonesia, masyarakat bisa memesan jadwal penukaran uang baru secara online sebelum datang ke lokasi kas keliling yang telah ditentukan. Program ini dirancang untuk mempermudah distribusi uang rupiah baru secara tertib dan terjadwal. Salah satu lokasi penukaran uang layak edar yakni di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan tim IDX Channel, masyarakat mulai berdatangan mulai dari pagi hari. Masyarakat yang datang pun juga berasal dari berbagai daerah. Saat mendatangi lokasi kas keliling, masyarakat perlu membawa sejumlah persyaratan agar proses berjalan lancar, seperti KTP asli, bukti pemesanan penukaran uang baru, serta uang rupiah dalam jumlah pas. Alhamdulillah prosesnya sangat-sangat luar biasa, welcome, antriannya nyaman, orang-orangnya ramah. Untuk pelayanan di sini luar biasa. Nuker 1.700.000 dengan nominal 10.000, 5.000 dan 2.000. Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk selalu menukar uang di tempat resmi guna menghindari resiko peredaran uang palsu maupun praktik percaluan. Ya, pemirsa, sepekan Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok masih melambung tinggi. Di Cimahi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah Rp100.000 per kilogramnya. Sementara di Bandung, harga daging ayam potong naik menjadi Rp42.000 per kilogram. Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional atas kota Cimahi, Jawa Barat masih melambung tinggi. Cabai rawit kini masih tembus Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi Rp135.000 per kilogram, sedangkan daging ayam potong di harga Rp40.000 per kilogram dan telur Rp31.000 per kilogram. Masih tingginya sejumlah harga kebutuhan pokok ini dikeluhkan pedagang karena daya beli menurun. Mungkin mau munggahan juga ya, jadi pemakaian jadi banyak gitu. Mungkin pasokannya kurang gitu, jadi kemarin mahal. setelah munggah naik, terus sekarang turun ya? Sekarang turun lagi. Kalau pasokannya gimana? Pasokan barangnya agak susah kemarin mah. Di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, harga daging ayam potong tembus Rp42.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Meroketnya harga daging ayam potong pun dikeluhkan pembeli maupun penjual. Kenaikan harga daging ayam ini terjadi sejak sepekan terakhir, diduga akibat harga pangan yang cukup tinggi. Itu dari berapa ke berapa baru? Awalnya dari 36, 38, 40 sampai hari ini itu 42. Daya beli ya berkurang, otomatis kan. Iya. Sekitar berapa persen ya untuk daya beli berkurang? Nggak terlalu banyak sih karena emang kebutuhan kan. Kalau ayam itu paling 20%-an. 20%? Ya 20 sampai 30%. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera menstabilkan harga sembako sehingga daya beli tidak menurun. Dari Cimahi dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui berapa persen kenaikan harga daging dan sejumlah kebutuhan pokok, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa dan juru kamera Novan Dwi yang saat ini berada di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Ya, halo Hadisti, selamat pagi. Bagaimanakah harga sembako sepekan Ramadan ini?
Iya, selamat pagi Camar, Priska dan juga pemirsa. Pada pekan pertama di bulan Ramadan ini terpantau sejumlah harga sembako mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, saat ini saya melaporkan dari Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Yang paling disoroti kenaikan harga ini merupakan daging sapi. Nah, terlihat di belakang saya situasinya saat ini terlihat lapak pedagang sapi sepi akan pembeli. Nah, sepinya pembeli di lapak pedagang ini merupakan dampak dari tingginya harga sapi pada sepekan terakhir ini. Untuk harga daging sapi per hari ini di Pasar Tebet, Jakarta Selatan tembus Rp160.000 per kilogramnya. Tentunya kenaikan harga ataupun tingginya harga daging sapi ini dikeluhkan oleh pedagang maupun juga pembeli. Pedagang mengaku mereka turun omset karena turunnya daya beli pembeli atau konsumen yang terpaksa harus mengurangi jumlah pembelian lantaran tingginya harga daging sapi di momen bulan Ramadan ini. Tadi pedagang mengaku bahwa kenaikan harga ini bahkan sudah terjadi sejak sebelum bulan Ramadan, dan mereka menyebutkan bahwa memang kenaikan harga di momen Ramadan ini merupakan hal yang normal kalau mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, dan mereka memperkirakan juga semakin mendekati Lebaran Idul Fitri nantinya harga daging ini akan terus merangkak naik. Tentunya ini menjadi salah satu kekhawatiran bagi pedagang karena turunnya omset, kemudian juga dikeluhkan oleh pembeli karena mereka terpaksa harus menurunkan jumlah pembelian mereka, sementara kebutuhan mereka untuk daging sapi di bulan Ramadan ini juga cukup tinggi. Nah, kemudian selain daging sapi yang terpantau juga terjadi kenaikan harga, ini adalah cabai rawit, di mana tadi kami sempat memantau untuk cabai rawit di Pasar Tebet Jakarta ini berada di Rp150.000 per kilogramnya. Kemudian kalau untuk cabai merah keriting ini cukup mengalami sedikit penurunan dari sebelumnya Rp70.000 per kilogramnya, namun hari ini turun menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kemudian untuk sejumlah bahan pokok yang berada di kondisi harga yang stabil ini berada di komoditas bawang seperti bawang merah yang hari ini dibanderol Rp60.000 per kilogramnya. Kemudian kalau untuk bawang putih ini berada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Tadi juga disampaikan oleh pedagang maupun juga pembeli, mereka berharap agar pemerintah ini memiliki langkah yang konkret untuk dapat kembali menstabilkan harga bahan pokok khususnya daging sapi yang menjadi salah satu kebutuhan utama di momen bulan Ramadan ini. Camar, Priska. Ya, baik. Terima kasih rekan Hadisti melaporkan langsung tadi dari Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, PT KAI Daop 2 Bandung menyediakan 345.000 tiket kereta api dalam penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran. Ya, dari kuota tersebut sebanyak 133.000 lembar tiket sudah habis terjual. PT KAI Daop 2 Bandung menyediakan 345.000 tiket kereta api dalam penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran 2026. Dari kuota tersebut, sebanyak 133.000 sudah habis terjual. Humas Daop 2 Bandung Kuswardojo mengungkapkan jumlah tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam memanfaatkan layanan transportasi kereta api untuk perjalanan jarak jauh. Adapun pada arus mudik Lebaran tahun ini, wilayah dengan tujuan Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya menjadi favorit bagi para pemudik. Tentunya ini lebih kurang ada sekitar 29-30% dari ketersediaan tempat duduk yang telah kami siapkan. Kami telah menyiapkan sebanyak 345.840 tempat duduk selama masa angkutan Lebaran. Tiket telah kami jual sejak tanggal 25 Januari yang lalu atau H-45 dari tanggal keberangkatan. Tentunya kami berharap sejumlah kereta yang kami siapkan bisa mengakomodir kebutuhan pengguna jasa kereta api. Kuswardojo menambahkan setiap harinya Daop 2 Bandung menyediakan sebanyak 15.720 tempat duduk kereta api jarak jauh untuk melayani keberangkatan pelanggan dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung. Kapasitas tersebut disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan masyarakat selama periode angkutan Lebaran. Dan kita ke informasi selanjutnya. Bulan suci Ramadan membawa berkah bagi pengrajin makanan ringan rengginang di Mojokerto, Jawa Timur. Pesanan rengginang meningkat hingga 200% dan bahkan diekspor ke Hong Kong dan juga Malaysia.
Usaha rengginang ini ditekuni Bagus Dwi Purnomo, warga Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Usaha turun-temurun ini sudah berjalan masuk generasi ketiga dari kakeknya dulu. Usaha rengginang yang sudah 3 generasi semakin berkembang, bahkan bertambah ramai saat bulan suci Ramadan. Rengginang biasanya dijadikan suguhan pada hari raya untuk para tamu. Untuk membuat rengginang, Bagus dibantu 6 karyawan, terutama ibu-ibu rumah tangga warga sekitar rumahnya. Memasuki bulan suci Ramadan, pesanan rengginang meningkat hingga 100%, dengan kapasitas mesin produksi 100 kg bahan baku dan 100 kg per harinya. Kini Bagus harus memasak hingga 2 kali lipatnya. Bulan Ramadan menuju bulan Lebaran, hari raya, alhamdulillah permintaannya meningkat. Biasanya 1 bulan sekali Hongkong minta 1.500 piece dan alhamdulillah bulan ini 2 kali. Iya. Selain permintaan ekspor rengginang yang dijual dengan harga 13.000 per kemasannya, Bagus juga melayani permintaan dari luar kota. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang waktu berbuka puasa, berburu takjil selalu jadi tradisi yang dinanti. Ya, antusias warga berburu takjil bahkan sudah terlihat sejak pukul 3 sore. Kawasan Kebon Kacang saat bulan Ramadan selalu ramai dipadati warga yang hendak berburu takjil. Mereka sengaja datang lebih awal untuk lebih leluasa memilih menu sajian berbuka puasa dengan banyak pilihan. Tidak hanya menyajikan makanan tradisional, tapi di sini juga banyak menyajikan makanan kekinian seperti pisang keju serut. Harganya pun beragam, mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000. Tidak hanya di Kebon Kacang, pemirsa, berburu takjil juga ramai di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sejak pukul 3 sore, pedagang takjil di kawasan Kalibata sudah mulai menjajakan dagangannya. Uniknya, tidak hanya makanan tradisional, di sini Anda bisa menemukan berbagai jajanan kekinian.